Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam franchise bisnis Indonesia. Baiklah sahabat semuanya, pada video yang lalu kita telah membahas bagaimana membuat produk dan jasa kita laris manis atau diantri pembeli. Jika Anda belum menonton video yang lalu, silahkan untuk menontonnya terlebih dahulu. Untuk video kali ini, saya akan membahas bagaimana bisnis franchise Anda menjadi profitable dan autopilot tentunya. Namun sebelumnya, mohon bantu untuk subscribe, like, komen, dan klik tombol lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi pada video berikutnya. Sahabat semuanya, bahwasanya kita ingin berbisnis, terutama bisnis franchise, berarti kita harus memiliki beberapa langkah praktis yang jika ini kita terapkan, maka bisnis kita akan menjadi bisnis yang menguntungkan dan tentunya autopilot. Apa itu bisnis praktisnya? Yaitu yang pertama, kita harus memiliki smarter business goal. Apa itu smarter business goal? Yaitu tujuan jangka pendek usaha kita. Ya, tujuan jangka pendek itu bisa 1 bulan sampai 1 tahun. Ya, bisnis franchise kita mau bawa kemana? Nah, baiknya tujuan ini harus mengandung yang pertama unsurnya, yaitu spesifik. Ya. Yang kedua adalah measurable. Bisnis kita harus spesifik. Tujuan kita harus spesifik. Kemudian yang kedua adalah dapat diukur. Jadi target-target selama 1 tahun ini dapat diukur, kemudian dapat dicapai atau achievable, dapat dicapai. Jadi kalau misalkan pencapaiannya terlalu tinggi, tentunya untuk tim kita dan kita pun akan merasa berat. Yang sekiranya kita dan tim kita ini dapat melakukan dan dapat mencapai itu, ya. Terus kemudian apa? Berorientasi dengan hasil, ya. Yaitu kita harus fokuskan, kalau kita sudah memiliki tujuan yang jelas, berarti apa? Kita harus fokuskan tenaga pikiran kita untuk mencapainya. Kemudian harus kita sebutkan terus menerus, ya. Harus selalu kita ingatkan, baik itu secara tulisan, ya, baik itu di pikiran kita, ya, di perbuatan kita yang menunjukkan keseriusan kita dalam mencapainya. Berikutnya adalah memiliki jangka waktu yang tadi itu. Kita misalkan jangka waktunya 1 tahun, ya harus kita batasi 1 tahun. Karena jika tidak dibatasin, maka bisa jadi kita tidak memiliki semangat untuk pencapaiannya. Dan berikutnya yang terakhir adalah harus kita review atau kita catat, record, kita catat, ya, baik itu kekurangan maupun kelebihannya untuk perbaikan ke depannya. Ya, itu langkah pertama smarter business goal. Kemudian langkah kedua adalah strategi bisnis. Berarti ini bisa jadi berkaitan dengan produk, ya, berkaitan dengan apa? Siklus usaha kita. Kita harus memiliki strategi yang jitu agar usaha kita bisa kompetitif, ya, bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang sudah ada. Nah, setelah ada smarter, kemudian strategi bisnis, langkah yang ketiga adalah kita harus membuat namanya flowism, membuat yang namanya apa? Saluran, ya, saluran bisnis, ya, dari A sampai Z itu harus tertulis semuanya, ya. Proses-prosesnya harus tertulis dengan rapi, ya, bagian-bagiannya harus tertulis dengan rapi. Tujuannya apa? Agar setiap proses itu dapat ditangani dengan baik. Setelah ada flowism, setelah ada prosesnya, salurannya, baru kita buat organisasi.
organisme atau organisasi ini yang memungkinkan siapa nantinya akan memegang masing-masing bagian. Ya, seperti kita makan saja. Dari mulut bagiannya sudah ada tanggung jawabnya sendiri. Dari tenggorokan sudah ada tanggung jawab sendiri. Kemudian sampai ke tempat pembuangan sudah ada bagiannya sendiri. Sehingga masing-masing itu bekerja sesuai dengan bagiannya. Terus kemudian baru kita buatkan yang namanya SOP, ya, standar operasional prosedur, aturan mainnya seperti apa, ketika makan itu seperti apa, aturan main sebelum makan, setelah dikunyah itu aturan mainnya seperti apa sampai selesai, ya, sehingga masing-masing ini memiliki panduan yang pasti, yang jelas. Apa fungsinya? Jadi bukan lagi perintah atasan kepada bawahan, tetapi perintah SOP lah yang membuat menjalankan semua tugas-tugasnya dengan baik tentunya. Gitu ya. Setelah kita buat SOP dengan baik sesuai dengan bagian-bagiannya, langkah selanjutnya adalah kita harus membuat nilai raportnya masing-masing. Apakah bekerjanya itu sudah baik, sudah betul, atau masih ada kesalahan. Nah, raport inilah yang nantinya akan menentukan apakah bagian tersebut sudah sesuai dengan prosedur atau masih perlu diperbaiki. Ya, bayangkan jika kita sekolah tidak ada nilai raport, tentunya tidak ada yang namanya penilaian, sehingga tidak tahu kemajuan dari anaknya. Begitu juga perusahaan, jika tidak ada yang menilai, ya, tidak ada yang menilai apa SDM-nya, maka bisa dipastikan perusahaan itu, ya, akan terganggu. Yang rajin menjadi tidak rajin karena melihat yang tidak rajin tidak mendapatkan punishment atau konsekuensinya. Yang rajin tidak mendapatkan rewardnya. Oleh karenanya kita harus buat yang namanya KPIMK, Performance Indicator, dan terus kita monitoring agar nilai raportnya sesuai dengan standar yang kita inginkan bersama. Nah, setelah kita membuat KPIM atau Key Performance Indicator Mentoring, berikutnya adalah kita harus memilih apa yang paling atau yang sangat penting bagi kita. Ya, kita tidak bisa semuanya mengontrolnya. Mengontrol kita hanya perlu beberapa bagian, tapi beberapa bagian itu sudah mewakili dari kemajuan usaha kita. Ya, seperti apa? Seperti kendaraan saja, itu ada yang namanya speedometer. Speedometer itu apa? Speedometer itu ya untuk mengontrol. Mengontrol apa? Kecepatan, kemudian putaran mesinnya, dan juga mengontrol apakah bensinnya masih penuh atau sudah kosong. Nah, pemilik bisnis, terutama pemilik bisnis franchise, jika ada alat pengontrolnya, maka itu akan mempermudah, ya, sebagai pemilik bisnis. Begitu juga ketika kita di bisnis, yang kita kontrol apa? Yang kita kontrol tentunya kecepatan. Kecepatannya apa? Kecepatan dari omsetnya, dari profitnya. Ya, terus putaran mesinnya apa? Putaran mesinnya yang kita kontrol apa? Yaitu piutangnya atau persediaan barangnya. Terus kemudian bahan bakarnya apa? Bahan bakar itu cash flow-nya kita harus aman sehingga perusahaan kita sehat. Gitu ya. Dan yang terakhir adalah kita otomatisasi. Kita beli alat untuk mengotomatisasi dari pekerjaan-pekerjaan pegawai kita dan menyederhanakan pekerjaan itu agar meminimkan risiko kesalahan. Kalau semuanya kita jalankan dengan baik, maka secara otomatis perusahaan kita akan menjadi profitable, menguntungkan, dan autopilot. Baiklah, itu saja sahabat semuanya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Salam sukses luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.